selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangasem 1, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru PPG UNS. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, inayah, hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada acara siang hari ini. Sholawat serta salam berbahagia berkah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di akhir yaumul akhir kelak. Bapak Ibu, para hadirin, saya di sini sebagai pembawa acara sekaligus moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat materi, acara yang kelima sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, menangandahkan tangan kita untuk berdoa meminta kelancaran, keselamatan, dan keberkahan pada acara siang hari ini. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Tri Atmoko selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 1. Kepada Bapak Tri kami persilahkan. Guru, teman-teman di SD Karangasem 1 yang saya hormati, teman-teman PPG Praja yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami pada senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu dalam rangka diskriminasi budaya positif. Kurang lebihnya kalau diskriminasi itu adalah organisasi yang direncanakan, diarahkan, kemudian strateginya juga disiapkan, yang nanti menjadi suatu budaya di sekolah di Karangasem 1 khususnya menjadi budaya positif. Budaya itu juga tentunya tidak lepas dari hukuman, kalau masa disiplin, kemudian ada punishment ada aturan. Tentunya kita tidak harus menjudge, mengarahkan pada anak, tapi juga bisa mengarahkan sehingga menjadi kegiatannya lebih terarah positif, dan positifnya itu menjadi budaya. Maka saat ini adalah diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Benedikta Sabtika Chandra dalam rangka memenuhi tagihan sebagai CPB Angkatan Udara. Kemudian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan nanti selanjutnya arahan dan pola strategi apa yang akan direncanakan, dilaksanakan, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah disampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah, yang akan disampaikan oleh Ibu Benedikta Sabtika Chandra, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ika saya persilahkan. Bapak dan Ibu dan teman-teman PPG sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan definisi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini bukan saya ingin menggurui atau bagaimana, tapi kita sharing tentang
kemarin saya belajar tentang budaya positif. Nah, saya membagikan kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semua tentang budaya positif. Begitu, jadi hari ini bukan saya sebagai pembicaranya, tetapi kita sharing bersama. Begitu. Nah, hari ini saya di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Siang hari ini kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang 7 konsep inti budaya positif ini, Nah, kita masuk di yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah mulai implementasi kurikulum Merdeka kelas 1, 2, 4, 5 ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sangat kental sekali dengan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita para Bapak Ibu guru itu memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau dulu mungkin kita dengan metode ceramah bagus bagi anak-anak yang bisa mendengarkan dengan baik. Tapi kalau anak-anak dengan pola belajar yang bergerak dengan motorik, jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak, begitu. Nah, tujuan kita dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi yaitu untuk mewujudkan perkembangan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan visi kita kemarin dan Bapak dan Ibu, terwujudnya generasi yang tangguh, yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi dulu ya profil pelajar Pancasila untuk mengingatkan kembali apa saja loh profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mungkin dulu bisa mencontohkan gerakannya yang gimana ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Oh, berdiri dulu, maaf, berdiri dulu, monggo. Biar tidak ngantuk, nanti bisa di snacknya. Kita berdiri dulu menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Luna, terima kasih Bapak dan Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita akan bersama-sama membersamai anak-anak kita untuk mewujudkan ini profil pelajar Pancasila ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tentu saja ini tujuan ini sungguh luar biasa dan tidak mudah bagi kita semua ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kita masuk di disiplin positif, apa itu arti disiplin? Menurut Bapak dan Ibu, apa itu arti disiplin? Tata tertib, tepat waktu, tata aturan, sesuai aturan. Ada lagi disiplin. Biasanya kalau dulu disiplin nanti dihukum gitu ya mesti ya. Aduh, nanti kalau aku terlambat kamu disuruh berdiri di depan kelas lama begitu. Nah, itu
sesuatu yang sudah kita budaya kita dulu itu gitu ya. Kalau disiplin itu pasti dihukum nanti aku gitu ya. Nah, yuk sekarang kita belajar bersama-sama. Kita mau mendalami arti disiplin positif itu bagaimana. Sekarang saya mau minta tolong dong. Sekarang kita mau games dulu. Cobalah buka. Wah, buka apa ini ya kira-kira ya? Saya minta tolong dong. Satu perwakilan dari PPL, satu dari Bapak Ibu Guru, satu maju ke depan. Monggo, sebentar. Monggo Mas Iqbal sudah ditunjuk sama teman-temannya. Boleh. Bapak Ibu Guru siapa ya yang mau mewakili Bapak dan Ibu Guru? Oh, Pak Joko. Oke, siapa? Terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu Guru siapa yang mau? Pak Sis saja ya, Pak Sis ya. Ibu, ini kan ada Pak Iqbal, Pak Sis. Jadi Pak Sis saja ya. Oke, nanti Pak Sis dan Mas Iqbal nanti bertugas menjadi Mas Iqbal menjadi A atau B terserah monggo. Pak Sis nanti A atau B. Cuman aku kok Pak menggenggam tangan. Pak Sis mau jadi A atau B? A? Oke, Pak Sis A, Mas Iqbal B ya. Pak Sis Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sekarang Mas Iqbal, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Pak Sis. Mas Iqbal boleh membujuk, mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, bahwa menawari uang atau iming-iming apa saja terserah sehingga Pak Sis mau membuka tangannya. Pak Sis boleh menggenggam tangannya terus, boleh membuka terserah, nanti tergantung Mas Iqbal yang mengiming-imingi ya Pak Sis ya. Monggo Mas, boleh mengiming-imingi pun apapun. Yes. Pak Mas Iqbal. Apa kabar Pak Sis? Iya. Ganti budaya. Lagi pegang apa Pak Sis? Boleh lihat nggak Pak? Bisa. Lihat dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak enak ngomong ini. Pilih satu saja yang paling berharga. Ditukar Pak sama tirai satu atau tirai dua gitu Pak. Tirai. Iya. Kuis Pak ini Pak. Itu Pak diganti sama yang ada di samping kiri saya Pak. Karena ini sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali buat saya, buat anak-anak saya. Nggak mau berbagi Pak? Lihat aja nggak boleh? Nggak bisa. Boleh Pak. Boleh Pak. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Pak Sis. Nah sekarang saya mau tanya dulu kepada Pak Sis. Pak Sis, mengapa Pak Sis tetap menutup kepala tangan Pak Sis tadi? Tidak perlu saya berikan pada orang lain. Oke, itu sangat berharga ya Pak Sis ya. Iya, sekarang coba Mas Iqbal. Kenapa tadi Mas Iqbal tidak bisa membuka kepala tangan Pak Sis? Karena sangat berambisi sekali. Pak Sis sangat ini ya, sangat kuat ya, ya. Tapi padahal sudah berusaha dengan keras, tapi Pak Sis sangat kuat menutup. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu? Tidak, benar, Pak Sis. Berarti yang memegang kontrol diri kita itu siapa? Ya diri kita sendiri, ya betul. Ini sama dengan murid kita. Murid kita itu juga sama. Biasanya kita, saya sendiri mengalami juga. Kalau ada murid saya itu, saya tipe guru yang kayak istilahnya, ayo sekarang gini. Padahal anaknya itu nggak mau, gitu kan. Berarti kalau anak nggak mau itu kan kontrolnya itu ada di diri anak.
Jadi nanti kita akan belajar selanjutnya lagi tentang motivasi. Motivasi itu ada intrinsik dan iya, betul sekali. Nanti kita akan belajar tentang itu. Jadi disiplin itu akan berubah menjadi disiplin positif, itu juga sesuai dengan kontrol dia sendiri dari dalam dirinya, dengan motivasi intrinsik dari dirinya. Nggak boleh dikasih iming-iming. Kalau dikasih iming-iming ya nanti setiap dia mau melakukan disiplin ya harus kita iming-iming terus. Nih nanti kalau kamu ini nanti lihat HP 2 jam gitu kan. Nah nanti dia kalau melakukan disiplin lagi ya, ma lihat HP lagi, bu lihat HP lagi, begitu ya kan. Nah itu ya tadi kontrol diri. Nah tentu kita sendiri memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung dari diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tadi Pak Sis dengan kekeh memegang kepalan tangannya karena itu sangat berharga bagi Pak Sis buat diiming-imingi sama Mas Ibet. Pak Sis tidak tergoda ya tadi ya Pak Sis ya, karena Pak Sis yang memegang kontrol dirinya. Nah sekarang dalam budaya kita makna disiplin tadi Bapak Ibu Guru sudah menyebutkan taat aturan, ada hukuman. Nah ini disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan paksaan, dengan bujukan, dengan menggoda ya. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, dihukum. Nanti nih aku nggak disiplin, nggak bawa topi saat upacara, aku nanti dihukum suruh berdiri di bawah bendera. Nah itu pasti anak-anak biasanya begitu itu. Nah kita akan mengubah miskonsepsi ini. Bukan begitu caranya untuk mendidik anak agar disiplin begitu. Nah kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Benar nggak? Ya, kalau ada ibu kita itu sering mengontrol anak-anak kita, benar tidak? Sebagai ibu, sebagai guru, saya juga mengalami itu semua. Di kelas 1 apalagi ya, kalau nggak dikontrol susah ya. Nah itu. Tapi ternyata kita harus mencoba membuat anak-anak itu sadar dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita nanti juga dari kelas 1 ini memang kita kontrol dulu sedikit-sedikit gitu. Nah nanti lama-lama biar menjadi sebuah kesadaran bagi dirinya. Nah biasanya teori guru mengontrol muridnya. Biasanya kita selalu mengontrol murid kita, padahal murid kita tidak mau melakukan apa yang kita suruh. Anak kelas 1 ayo nulis, padahal dia belum mau nulis. Ya kalau memang begitu ya sudah, memang nggak apa-apa karena dia belum mau. Kalau nanti kita paksa dia, nanti dia jadi kayak trauma begitu ya. Nanti malah belum jadi dekat sama gurunya aja, nah takut dia nggak mau sekolah lagi begitu. Itu ya guru mengontrol muridnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah biasanya segala usaha itu mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Biasanya kita kasih kayak penguatan ya dengan bujukan, ma ayo nulis nanti dapat hadiah deh dari bu guru ya, kamu kan ganteng pinter yuk nulis yuk. Nah itu sebenarnya juga bagus, tapi dalam jangka pendek begitu. Ya maunya ya waktu itu aja, tapi besok kalau kita nggak kasih bujukan ya dia ulangi lagi seperti itu begitu. Kemudian yang ketiga yaitu teori bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah biasanya saya juga pernah mengalaminya itu. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Kamu kayak nggak mau belajar kok, nanti nggak mau belajar nggak naik kelas loh, ya kan? Jadi dia terus aku kok ini ya merasa bersalah gitu loh. Aku nggak naik kelas nanti aku dimarahin itu, aku nanti ini gitu kan, panjang banget itu. Jadi nanti itu membuat anak menjadi trauma juga. Kemudian yang keempat yaitu teori bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya kan, biasanya kita yang lebih dewasa dari murid-murid, kita memaksa murid-murid untuk mengikuti kemauan kita begitu. Itu yang harus kita luruskan bersama. Saya juga masih belajar Bapak dan Ibu, karena di dalam kelas saya juga belum 100% melaksanakan
teori ini begitu. Kemudian menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa nih? Masih ingat Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak pendidikan ya. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu mempunyai kata-kata di bukunya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi sekarang ini kan kita ada di implementasi kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini kan kita membebaskan anak, tetapi bukan yang bebas sebebas-bebasnya ya, tetapi juga ada kontrol kita sebagai guru. Nah, dengan membebaskan anak, dengan memerdekakan anak belajar, itu sebenarnya anak-anak juga belajar tentang arti disiplin. Jadi mereka nanti belajar tentang arti tanggung jawab. Misalnya di dalam kelas kita membuat anak-anak untuk belajar berkelompok. Di dalam kelompok itu kita kasih LK ya, lembar kerja gitu ya. Nah, mereka bebas mendiskusikan lembar kerja itu dengan teman-temannya. Nah, nanti di situ kan mereka berlatih tentang rasa tanggung jawab ya. Aku harus selesai nih tugas nih. Kalau nggak selesai ya nanti ketinggalan dengan teman-temanku atau yang lainnya begitu. Nah, kita juga dari situ, dari kemerdekaan itu kita sebenarnya melatih rasa tanggung jawab anak untuk disiplin mengumpulkan tugas misalnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita mau belajar sharing bersama tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Nilai yang diyakini itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab gitu ya, disiplin gitu, itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang berat nih Bapak dan Ibu, yaitu disiplin positif. Kita membuat anak-anak kita disiplin tapi tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Kadang saya sendiri juga mengalami, nanti kamu terlambat ketinggalan pelajaran, itu berarti saya mengancamkan ya, begitu. Kalau imbalan misalnya, ayo kamu ikut guru pelajaran ini biar nanti dapat coklat misalnya, begitu dengan imbalan. Itu semua biasanya kita terapkan, tetapi itu mendisiplinkan anak dalam jangka pendek saat itu aja. Besok tidak menumbuhkan kesadaran anak untuk belajar disiplin begitu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik gitu ya. Kita ikuti gerakan ini ya Bapak dan Ibu biar tetap semangat nanti.
kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang ada dalam manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja, Bapak dan Ibu? Sandang. Apa? Sandang. Apa lagi? Pangan. Apa lagi? Oh, papan. Apa lagi? Psikologis. Apa lagi? Apa lagi? Oke, kita lihat bersama-sama ya, Bapak dan Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ternyata anak-anak kita itu juga sama loh dengan kita, mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar mereka dan kita adalah bertahan hidup, yaitu tadi makan, pakaian, ya kan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau nggak makan kan nggak bisa bertahan hidup ya, begitu. Kemudian yang kedua itu yang sangat penting sekali, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kadang ada anak-anak di sekolah kita itu kok dia itu kok aktif sekali, ternyata di rumah kurang kasih sayang mungkin. Jadi di sini cari perhatian biar kita memberi mereka kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang itu, begitu. Jadi anak-anak yang seperti itu harus kita gali, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Pasti kalau ada sesuatu pada anak, pasti ada hal yang belum terpenuhi dari kebutuhan dasar itu, begitu. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui. Kadang di kelas ada anak yang kayak mungkin maaf dijauhi, begitu ya. Jadi mungkin dia kayak nggak diakui, itu tuh aku tuh ada loh di sini, gitu. Tapi kadang itu anak-anak menjauhi, begitu. Nah, itu ternyata tugas kita semua sebagai guru untuk melihat kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, begitu. Kemudian kebebasan, anak-anak dan kita itu juga butuh kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, kebebasan ini ada yang kita kontrol itu ya, biasanya kebebasan. Nah, sekarang anak-anak itu di sekolah itu harus bahagia. Datang ke sekolah dengan bahagia, pulang dengan bahagia. Jadi di sekolah itu tidak memberatkan anak. Mereka itu di sekolah itu, kalau Ki Hajar Dewantara itu biasanya sekolah itu adalah taman. Nah, taman mereka belajar sambil bermain. Jadi di taman itu kan nggak ada yang sedih. Kalau di taman itu pasti bahagia. Nah, itu. Nah, kemudian kesenangan itu bermain. Nah, kodratnya anak itu ya bermain. Ya kalau mau gimana pun mereka mau bermain ya. Sekarang di kurikulum Merdeka kita mengajak anak untuk bermain. Dari bermain itu kita ambil pelajaran dari situ, begitu. Kemudian humor, tertawa dan antusiasme. Kemudian, nah ini kita masuk di motivasi perilaku manusia. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, yang pertama untuk kedisiplinan disiplin tadi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak-anak itu berbuat disiplin karena dia mau menghindari hukuman. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan disiplin diri karena ingin imbalan. Nah, ini motivasi di atas itu tadi. Yang motivasi ini adalah motivasi terendah. Kemudian yang ini yang kedua mendapatkan imbalan itu setingkat di atasnya. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
Jadi sadar diri dari dalam dirinya mereka sendiri. Aku disiplin dan aku ketinggalan pelajaran. Jadi dari dalam dirinya, bukan karena dia aduh nanti aku dihukum sama guru, nanti kalau aku terlambat nanti disuruh di luar, istirahatku berkurang. Nah itu karena dia takut akan hukuman. Nah ini yang harus kita kembangkan di sini, yaitu sadar dari dalam dirinya. Dari nilai kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin yang gagal itu adalah disiplin dengan hukuman. Ya, itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba, oh anak datang terlambat, kamu di luar dulu 10 menit, nggak boleh masuk dulu. Oh anak pakai sepatu putih, dilepas, ganti sepatu atau pulang ganti sepatu. Nah itu biasanya kan kita secara tiba-tiba tanpa direncana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau menghukum itu kan satu arah, kita yang menghukum, anak-anak tidak ikut kan, begitu. Kemudian nah ini bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis ya. Dan penghargaan, ternyata selama ini penghargaan itu juga adalah konsep disiplin yang gagal, gitu ya. Tidak efektif. Penghargaan itu ternyata tidak efektif bagi anak-anak. Biasanya kita kasih reward gitu, itu boleh mungkin, tetapi saat kondisinya yang yang sesuai gitu ya. Kemudian merusak hubungan. Kadang ada anak-anak yang iri gitu kan, kok cukup kayak kok entok terus toh gitu kan, kok aku kok ora toh gitu kan. Jadi kan merusak hubungan antar teman ya, penghargaan itu. Kemudian merampas hak menghargai diri begitu. Dan yang ini menghukum dengan sistem ranking. Nah kebetulan sekali kita pakai kurikulum Merdeka itu sekarang tanpa ranking ya Bapak dan Ibu. Kenapa kok nggak ada ranking? Biar anak dan orang tua itu tidak banding-bandingkan, karena kemampuan anak itu ya berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Anak ranking 1 ya pasti berbeda dengan anak yang terakhir begitu kan. Nah itu biasanya nanti orang tua membanding-bandingkan kan. Nah, kok bisa kayak gini? Aku salah apa nih dalam mendidik nih? Anakku kurang apa nih? Begitu ya. Nah nanti yang terfokus anaknya aku itu sinau atau ben kayak dan ranking siji begitu ya. Nah sekarang ini sistem ranking sudah dihapuskan begitu. Tapi biasanya kalau terima rapor itu pasti orang tua tanya ya Bapak dan Ibu, anak saya kira-kira ranking berapa ya Pak? Anak saya ranking berapa ya Ibu? Biasanya begitu. Mereka pengen tahu anak mereka itu ada di posisi mana. Konsep disiplin dengan identitas sukses, nah ini yaitu konsep konsekuensi. Ada konsekuensi dan ada restitusi yang baru bagi saya dan mungkin baru juga bagi kita semua, yaitu restitusi. Nanti apa yaitu restitusi nanti kita akan bahas. Kalau konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon dari mematuhi peraturan tapi dalam jangka pendek, penggunaan waktu untuk merenungi kesalahannya. Konsekuensi adalah hukuman tapi dalam ini ya diharuskan gitu ya kalau konsekuensi itu ya. Nah ini yang kita akan bahas yaitu restitusi. Restitusi itu nanti murid, kalau kita menggunakan segitiga restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol dirinya sendiri yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kita akan membahas tentang restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak mengejas anak itu salah. Anak kamu melanggar tata tertib gitu, tidak. Nah nanti di sini ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi nanti kita memberikan tawaran-tawaran apa saja kan dan untuk memecahkan masalah mereka begitu. Jadi kita tidak memaksa mereka. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter
menerbitkan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini tadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita ambil contoh kasusnya, misalnya murid tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, kita sebagai penghukum itu biasanya guru menghukum berdiri di depan kelas. Kalau menulis tugasnya, ayo tugasnya ditulis 3 kali, itu kan hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau kita menghukum, bukan hubungan kita dengan murid tambah baik, tapi malah tambah rendah gitu, karena murid sudah takut dengan kita begitu. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Sebenarnya kita juga merebut kebebasan mereka untuk beristirahat ya, begitu. Guru tegas dan murid menghormati. Iya, saat itu juga murid menghormati, tapi berikutnya yang kita nggak tahu begitu. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas apa. Dek, kamu kenapa kok nggak ngerjain PR? Oh bu, tadi malam aku pergi. Nah, pergi kemana? Pergi sama orang tua, jago misalnya begitu. Loh, kamu ikut jago? Iya lah, di rumah nggak ada temannya. Jadi kita tanya alasannya dulu. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Nih anak kecil kan nggak mungkin ya bohong misalnya begitu. Tapi ya ada anak-anak tertentu gitu. Nah terus kita tanya, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita nggak ya? Gitu. Oh iya bu, aku melanggar tentang disiplin mengumpulkan tugas. Nah berarti kan dia menyadari itu kesalahannya sendiri tuh, tanpa kita mengejas dia, kamu nggak ngerjain PR gitu, ada nggak ada cap pengerjaan PR-nya itu ya. Nah kita gali dulu anak. Nah nanti kita membantu murid menyelesaikan masalah. Kira-kira kalau kamu seperti itu lagi, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Bagaimana biar kamu mengerjakan PR? Oh mungkin nanti dia berpikir, oh mungkin saya besok pagi bangun pagi ngerjain PR dulu bu. Nah mereka kan punya penyelesaian dari masalahnya sendiri. Ternyata anak-anak kita itu pintar loh Bapak dan Ibu. Jadi mereka itu bukan selembar kertas putih begini, tetapi dia itu adalah kertas yang sudah ada tulisannya tapi lamat-lamat. Tapi kita sebagai guru menebalkan. Nah kemudian guru terbuka dan siswanya menghormati dirinya dan orang lain. Dari ini tadi anak-anak menghormati dirinya. Ya ampun, nanti aku terlambat, aku ketinggalan pelajaran, aku nggak ngerjain PR, nanti aku nggak bisa begitu. Nah itu sadar dari dirinya. Kemudian posisi kontrol guru. Nah kira-kira Bapak Ibu guru itu di posisi yang mana ya? Di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Kita refleksikan diri kita sendiri-sendiri. Kira-kira kita ada di posisi kontrol yang mana? Yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer bagi anak kita itu? Kalau kemarin saya masih di posisi yang pertama itu posisi teman dan pemantau. Kalau saya itu bagi anak-anak itu saya masih dalam posisi teman dan pemantau. Kadang-kadang saya masih nggak lurus-lurus. Ya sudah, nggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi begitu ya. Begitu. Kalau pemantau ya kita memantau, tadi kamu ngelakuin apa, besok jangan diulangi lagi ya begitu. Nah kita akan baca tentang ini posisi kontrol. Contoh penerapan posisi kontrol. Ini ada kasusnya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau sebagai penghukum, kita akan menghukum hormat bendera 10 menit. Nah, itu hukum. Kita sebagai posisi penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Itu kan mereka jangan ya ampun, ternyata aku ini ya membuat kecewa sama bapak ibu guruku begitu. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya, jangan lupa pakai topi. Nah biasanya saya begitu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut koperasi ya, begitu. Itu pemantau. Nah posisi yang paling harus kita untuk berproses yaitu posisi guru sebagai manajer. Manajer itu biasanya begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak
refleksi bagi diri kita sendiri. Kita berada di posisi kontrol apa? Oh, Bumuna. Kalau saya masih di teman sih. Oke, masih di teman. Bu Hanifah apa Bu Hanifah? Oh, masih pemantau. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, kira-kira ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa Bapak dan Ibu? Membuat rasa bersalah. Iya, rasa bersalah. Iya. Kemudian kalau ini, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, teman. Oke, siap. Siap berproses untuk menjadi manajer bapak dan ibu. Ternyata kita itu sebagai guru itu juga menjadi manajer di kelas kita gitu. Jadi ya itu tadi nanti kita belajar tentang yang namanya segitiga restitusi untuk misalnya itu ada tata tertib kelas atau tata tertib sekolah. Nah sekarang kalau tata tertib itu biasanya dibuat oleh siapa? Guru. Biasanya satu arah ya mbak ya. Iya. Tata tertib itu biasanya kita sudah di print. Jadi ini anak tata tertibnya ini ya datang tidak mau terlambat ini gitu ya. Itu tata tertib. Nah sekarang kita perlahan-lahan juga berproses untuk merubah itu semua. Kita ada di karena kita kan guru ini jadi agen perubahan gitu ya. Nah ini kita merubah tata tertib menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama melalui curah pendapat dengan anak-anak. Jadi anak-anak kita tanya, nak kamu itu membutuhkan kelas yang bagaimana sih? Oh kelas yang tenang dulu, oke. Kelas yang bagaimana lagi? Kelas yang bersih, oke. Nah dari situ kan nanti kita bisa tahu, oh kalau bersih itu berarti harus bagaimana nak? Ya harus melaksanakan piket, Bu. Nah itu kita tulis menjadi sebuah keyakinan kelas. Melaksanakan piket kelas begitu. Oh tadi tenang, berarti keyakinan kelasnya bagaimana ya kalau tenang? Kalau kamu pengen kelas kita tenang bagaimana ya? Oh ya kalau di kelas ya sesuai ini kok nggak boleh lari-lari begitu. Nah tapi dalam keyakinan tidak boleh ada kata negatif. Jadi nanti kita membimbing anak-anak untuk mengubah kata negatif. Misalnya dilarang membuang sampah. Di sini ingatnya membuang sampah, bukan dari depannya nggak ingat, mungkin dilarangnya nggak ingat, dia ingatnya membuang sampah begitu ya. Jadi kita ubah itu kata negatif menjadi kata positif. Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah dijawab dengan Ibu. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi ya restitusi tadi. Restitusi itu ada 3 tahapan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah ini bentuk segitiga restitusinya. Oh ya, nggak kelihatan, yang ini aja. Nah, yang pertama sebenarnya Bapak dan Ibu ada tadi kita berbeda. Oke, kita kembali lagi di tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi kalau belajar itu kadang dari salah dulu baru dia tahu nanti betulnya seperti apa. Nah kemudian menggeser identitas gagal menjadi sukses. Dari kita tahu masalah kita gagal, nah kita berproses menjadi sukses. Nah, tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Udah muridnya salah, dia berbuat salah, tapi kita malah mengkritik. Lah, kok malah kayak ngono, lah gimana begitu. Nah, kemudian yang tahap kedua
kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, tadi kita ingat kebutuhan anak tadi, ada 5 kebutuhan anak tadi. Nah, kita tidak harus langsung menyalahkan anak, tapi kita cari dulu kenapa kok anak begini sesuai dengan kebutuhan anak. Pasti ada yang tidak terpenuhi dari kebutuhan itu. Nah, kemudian guru akan menggeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Jadi anak-anak nanti aktif mencari sendiri penyelesaian masalah mereka. Mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kalau kita dekat dengan murid, kita tanya dulu alasan mereka. Nah, murid kan tidak takut sama kita. Gitu. Pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak memojokkan murid. Jadi kalau kita bertanya atau memberi pernyataan itu yang tidak memojokkan murid atau nada suaranya yang menghakimi mereka. Setelah divalidasi tindakan yang salah, nanti kita akan menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi itu mereka sadar sendiri, bukan karena imbalan atau takut dihukum, tapi mereka dengan kesadaran mereka sendiri. Setelah perilaku divalidasi dan diidentitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Terakhirnya kalau kita sudah stabilkan identitas mereka tidak merasa bersalah, terpojokkan, terus kita sudah mencari tahu kenapa mereka begitu. Dan terakhir, ini kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kalian? Kalau tidak sesuai, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaikinya? Begitu. Nah, ini ada contoh kasus. Kemarin saat demonstrasi kontekstual tugas saya itu ada kasus seperti ini. Christine tidak terima buku tulisnya diambil tanpa izin oleh Andi, sehingga ia marah dan menggebrak meja Andi. Nah, ini saya akan mencoba mencontohkan cara penyelesaian kasus masalah Christine dengan segitiga restitusi. Kenapa kamu kesal, Christine? Saya kesal dulu karena Andi sudah mengambil buku tulis saya tanpa izin dulu. Iya, Christine, juga aku tahu jika kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama dengan kamu, Christine. Ini bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap Christine? Saya marah dan saya tanpa sadar mengebrak meja Andi dulu. Ibu yakin kamu melakukannya pasti ada alasannya ya. Saya melakukannya karena sifat Andi sudah keterlaluan. Dia mengambil buku saya dari tempat yang lain tanpa izin dan membawanya pulang. Jadi saya kesal dan marah dulu. Iya, ibu tahu Christine, kamu kesal dan marah. Apa yang kamu lakukan itu hal yang wajar. Jika ada teman yang mengambil buku tanpa izin, apalagi sampai membawanya pulang, ibu sangat menghargai apa yang kamu lakukan tidak sampai berlebihan, misalnya memukul atau melukai Andi. Sekarang kita coba usulkan apakah tindakan Christine sudah benar? Tidak dulu. Menurut Christine, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Saya mengambil antar teman dulu. Iya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak? Ambil dulu. Jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu kesal dan marah, Christine? Saya harus bisa santai dan menahan emosi saya dulu. Apakah Christine bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia dulu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki Christine? Saya akan lebih sabar jika ada masalah lagi. Saya akan melakukan pelajaran dulu di sekolah. Iya, tepat sekali Christine, kamu luar biasa. Semoga masalah ini tidak terulang lagi ya. Nah, sekarang aku boleh kembali ke kelas, Christine. Terima kasih, Christine. Nah, itu tadi contoh penyelesaian masalah
tentang kasus Christine yang tidak terima buku tulisnya diambil tanpa izin oleh Andi. Nah, kita tanya dulu kenapa kok tadi kamu ada masalah ya sama Andi. Iya, tadi Andi mengambil buku tulisku Bu tanpa izin dan membawanya pulang, begitu kan. Nah, terus kita gali ya wajar kalau kita marah, kalau sesuatu yang kita punya diambil orang lain itu kan wajar kalau marah. Kamu bagus sudah tidak melukai Andi, kan hanya menggebrak meja tuh tidak sampai melukai si Andi. Nah, itu bagus, kita stabilkan rasa bersalahnya Christine dulu, kemudian kita cari itu kita gali apa ya kira-kira yang tadi memvalidasi kesalahan tadi itu ya. Kita gali dulu apa masalahnya, bagaimana begitu, terus kita tanyakan keyakinan kelasnya. Christine, kalau kamu berbuat seperti itu tuh sesuai dengan keyakinan kelas enggak? Oh tidak. Nah, keyakinan apa yang yang kamu langgar? Yaitu selalu menghargai Bu, aku tidak menghargai. Harusnya tadi aku tidak marah, tapi aku memintanya dengan dengan baik, begitu kan. Nah, itu kan kita memberi tawaran tuh ke anak-anak bagaimana cara menyelesaikan kalau ada masalah seperti ini, bagaimana cara kamu menyelesaikan gitu. Jadi kita tidak memberi penyelesaian, tapi anak-anak sendiri yang membuat penyelesaian. Oke, contoh laporan di ketua kelas, kamu berkenan dengan Kedua, sepulang sekolah Dela bermain hujan-hujanan sehingga sepatu sekolah Dela basah. Keesokan harinya Dela berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepatu berwarna putih. Sedangkan kesepakatan sekolah adalah setiap murid untuk memakai sepatu berwarna hitam. Nah, kira-kira bagaimana kita Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana ya kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi? Ada yang mau mencontohkan di depan cara penyelesaian masalah tentang kasusnya Dela yang sepatunya basah karena kehujanan. Ya, saya minta tolong 2 orang, satu menjadi guru, satu menjadi murid menjadi Dela. Monggo, bukan menjadi guru, oke, siap. Muridnya siapa? Oh, Mbak Anissa, oke siap, silakan maju. Kita coba ya. Mbak Dela, Ya Bu. Mbak Dela tahu tidak kenapa Mbak Dela dipanggil Ibu Murah ke depan sini? Belum tahu itu Bu. Ya, coba lihat sepatunya. Itu warna apa ya Mbak Dela ya? Sepatu saya warnanya merah Bu. Kalau merah padahal di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita harus memakai sepatu warnanya apa? Kalau di sepakatan kelas disuruhnya warna putih Bu. Jadi warna hitam. Warna hitam Bu. Oh iya, harus memakai warna hitam ya. Iya Bu. Ya, kenapa kok Mbak Dela memakai sepatu berwarna merah ya? Ada apa Mbak Dela? Kemudian yang warna hitam itu kehujanan Bu. Hujan ya, pas pulang sekolah. Iya Bu, kehujanan. Jadi kira-kira biar Mbak Dela bisa menggunakan sepatu berwarna hitam, apa yang harus Mbak Dela lakukan? Saya harus mencucikan jenggot Bu dan kehujanan. Oh iya, berarti lain kali kalau kehujanan segera dicuci dan dikeringkan. Begitu ya Mbak Dela ya. Nah, besok jangan diulang ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, ternyata pengetahuan ini sebenarnya baru juga bagi saya, yaitu tentang segitiga restitusi ini sangat baru bagi saya dan mungkin bagi kita semua ya, ini sangat baru. Kadang kita melakukan tapi kita nggak tahu itu namanya apa. Biasanya kadang begitu ya, kita sebenarnya sudah melakukan itu tapi nggak tahu ini namanya restitusi toh. Nah, Bapak dan Ibu, ini tiba waktunya kita sudah selesai pada materi hari ini tentang budaya positif.
positif itu harus tumbuh dari dalam diri anak sendiri, karena anak adalah pemegang kontrol dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru, kita hanya memfasilitasi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki masalah mereka dengan segitiga restitusi. Kita sebagai guru tidak boleh sebagai penghukum, atau tadi posisi kontrol tadi ya, tidak boleh sebagai penghukum, tidak boleh sebagai ya kadang-kadang kita sebagai teman, tapi yang paling penting itu tidak boleh sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, kita harus belajar menjadi manajer di dalam kelas kita. Mungkin sharing saya tentang ilmu budaya positif cukup sekian. Pasti banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga sedikit sharing ini bermanfaat bagi kita semua untuk menciptakan, untuk kita mendampingi anak-anak kita, membersamai anak-anak kita untuk menuju pendidikan yang maju ke depannya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Ya, itu tadi materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh disiplinkan anak-anak dari dalam. Jadi bukan karena iming-iming atau hukuman apapun, tapi bagaimana cara kita seorang guru menanamkan sifat disiplin melalui kesadaran dirinya sendiri. Coba Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan lagi untuk diberikan. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari penjelasan atau penjabaran yang telah disampaikan tadi, ada yang belum paham, belum mengerti, atau mungkin pas di kelas menemui masalah-masalah yang susah untuk diselesaikan, bisa didiskusikan pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Mbak Dewi, sudah? Oke, kenalan dulu, nama saya Muhammad Berarti, saya dari mahasiswa WG UNS Gelombang 2. Saya mau nanya Ibu, jadi terkait hukuman atau punishment tadi ada segitiga restitusi. Jadi saya dulu pernah menemui kasus di SMK Kartika Nusantara di daerah Semarang yang notabene di sana adalah basicnya dari lingkungan sekitarnya adalah lingkungan keras, lingkungan yang daerah pesisir pantai. Jadi mungkin saya kira kalau diterapkan di SD yang kota mungkin materi ini sangat masuk, tapi kalau diterapkan di daerah-daerah tertentu yang notabene tingkat pendidikan dari orang tua mereka, basicnya dari orang tua mereka itu sudah di bawah standar dari orang pada umumnya, mungkin itu saya kira perlu banyak tantangan yang harus diterapkan. Ya semuanya memang bisa, tetapi saya kira butuh waktu yang lama. Nah, yang saya tanyakan adalah kira-kira misal diterapkan di SMK ataupun tempat-tempat yang mungkin geografinya rada keras atau lingkungannya rada keras, itu gimana ya Bu ya untuk solusinya misal seperti itu gitu Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Mas Rudi. Selamat. Oke, makasih Mas. Ya, betul sekali. Itu segitiga restitusi itu memang butuh kerja keras untuk kita ya. Nah, di sini tadi dijelaskan untuk disiplin positif itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kita juga lihat juga di mana mereka tinggal juga, begitu ya. Bagaimana cara kita menerapkannya, begitu. Tapi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu dimanapun mereka tinggal itu kan sama ya sebenarnya ya. Untuk kebutuhan dasar mereka itu tentang tadi kasih sayang dan lain-lain gitu. Nah misalnya tadi di SMA itu tadi di SMA dengan background yang
dekat dengan pantai, dengan kekerasan ya Mas ya tadi? Iya. Ya, dengan kekerasannya itu mungkin kalau kita sebagai guru di sana memang butuh perjuangan yang luar biasa untuk melakukan itu. Nah, ini sebuah kita sebagai guru di sini di kurikulum Merdeka ini kita diajar untuk menjadi agen perubahannya. Itu sebagai tantangan kita memangnya. Ya memang di situ akan susah. Anaknya aja sudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Ya, mohon maaf juga sebenarnya di kota juga ada Mas yang seperti itu. Kita di SD sini kan juga SD pinggiran nih. Mohon maaf ada banyak anak-anak yang berkata kotor ya, misalnya begitu. Kata-kata yang sebenarnya belum usianya tapi mereka sudah mengatakan itu, begitu kan. Banyak sekali itu. Nah, kalau sekolah, kita berkolaborasi dengan sekolah, dengan orang tua tentunya itu mungkin akan bisa melakukan konsep disiplin positif ini dengan atau menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini mungkin ya, karena saya juga belum pernah tahu lingkungan betul di sana gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita mau menerapkan budaya positif dimanapun itu tempatnya, kita harus berkolaborasi dulu kepada yang pertama, yang kepada murid itu sendiri. Kita harus belajar kan di segitiga restitusi tadi, kita juga belajar menjadi murid. Oh iya, Bu Guru dulu juga pernah mengalami loh hal yang sama seperti kamu begitu. Wajar kalau kamu marah, misalnya wajar kalau kamu pakai sepatu berwarna hitam karena basah. Nah, tapi tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti di wajarnya, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu begitu kan. Nah, iya memang betul Mas, mungkin kalau karena saya mengalaminya sudah di sekolah ya, ini sudah termasuk kota ya sebenarnya ya, sudah termasuk kota, tapi kita kotanya di pinggiran, banyak sekali juga yang seperti itu. Nah, mungkin kita juga perlu kerja keras dalam membentuk budaya positif ini. Kalau kita sebagai warga sekolah sudah berkolaborasi, sudah membentuk budaya positif yang ada di sekolah kita, apa namanya itu, bisa saja di dunia ini kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah, karena apa namanya itu, anak-anak itu masih bisa kok kita luruskan gitu kan. Mereka itu begitu kan, kadang cuma meniru orang-orang di sekitar kita gitu kan. Nah, kalau di sekolah itu ada budaya positif, nah mungkin nanti yang kental di dia itu di budaya positifnya gitu kan. Lama-lama nanti untuk apa namanya tindakan yang dipermasalahkan tadi mungkin lama-lama akan lumpuh. Jadi menurut saya ya butuh kerja keras dan butuh kolaborasi antara warga sekolah dan juga orang tua untuk memecahkan masalah terhadap murid-murid begitu Mas. Itu ada yang mau ditanyakan mungkin, karena saya juga masih belajar jadi mungkin belum pas jawabannya, saya mohon maaf gitu. Ada lagi? Gimana Mas? Mau ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Cukup. Oke. Mungkin pertanyaan yang kedua, yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ika atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan. Kita buka pertanyaan dulu. Oke. Saya sebagai pembacara mohon maaf atas segala salah dan hilang ketika membacakan acara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.